Halo semuanya guys, kembali lagi sama gue di Detektif Aldo dan akhirnya ya gue kembali lagi dengan sebuah topik yang tentunya ditunggu sama para penonton-penonton veteran saya yang juga udah sering minta kasus-kasus kesan gitu ya. Yang di sini mau gue bahas adalah soal perkartelan yang memang cukup terkenal ini kasusnya. Dan topiknya sebenarnya unik sekali, tapi udah cukup viral juga sebenarnya di beberapa waktu lalu. Karena yang mau gue bahas itu bukan masalah perang kartelnya, bukan masalah rivalitas antar kelompok kartelnya, bukan masalah kekuatan politiknya di Meksiko yang udah kayak pemilik negara gitu. Tapi sebenarnya lebih ke masalah satu penyanyi legendaris asal Meksiko yang namanya itu Chalino Sanchez. Jadi ini cukup antik ya, seorang penyanyi kok bisa-bisanya punya relevansi sama yang namanya kartel. Ini sama kayak mungkin penyanyi-penyanyi terkenal zaman dulu yang berafiliasi juga dengan mafia di Amerika gitu. Jadi mirip-mirip lah. Jadi memang kayak maksud gue tuh ini kerjaannya tuh di satu sisi nyanyi ini ya si Sanchez ini, sedangkan yang satu lagi kerjaannya kan jual zat terlarang. Sebenarnya kalau kita pikirkan dengan otak kita yang bodoh ini sebenarnya kan tidak nyambung gitu ya. Dan plot besar dari ceritanya si Chalino Sanchez ini adalah memang karena dia itu punya genre lagu ternyata yang menantang. Kalau penyanyi-penyanyi di Amerika tuh bekerja sama dengan mafia untuk dapetin panggung, di sini justru ini orang, si Sanchez ini justru menentang para kartel ini. Dan dia ngomongin masalah perkartelan lewat lagunya yang ada di Sinaloa, Meksiko. Tempat lahirnya si Chalino ini. Dan juga salah satu tempat terngeri di bumi juga ya, dengan banyaknya kartel yang lahir dan beroperasi di sana. Jadi memang ini orang nyalinya udah kayak Gatot Kaca ya. Saking kerasnya mengkritik kartel lewat lagunya. Yang dikritik juga kartel Meksiko lagi. Gokil gak lo? Kalau kartel Pulau Bu mungkin gak terlalu gede gitu kan. Meksiko bos. Let's begin the case guys. I lost myself. I waited still. Oke, kali ini kita bahas orang yang ngeri banget, yang bukan lain adalah Chalino Sanchez. Ini orang pria gitu ya, berbiji besi yang lahir dengan nama asli Rosalino Sanchez Felix pada tanggal 30 Agustus 1960 di Sinaloa, Meksiko. Ini mungkin lu jadi ingat sama Pablo ya kalau ada Sinaloa-Sinaloanya ya. Seperti kebanyakan orang yang lahir di Sinaloa atau kota-kota Meksiko lain dari generasi tersebut, di sini si Chalino Sanchez juga bisa dibilang adalah orang yang lahir dan tumbuh besar di lingkungan yang kurang lebih penuh dengan kekerasan pastinya, yang tepatnya itu di daerah peternakan kecil di Sinaloa yang namanya itu adalah El Guayabo. Apalagi lo tau Meksiko kayak gimana juga keadaannya, yang semuanya itu kayaknya dipenuhi sama kartel dan juga mafia-mafia yang bener-bener ngeri banget dan udah gak ada rasa kemanusiaannya gitu. Apalagi si Chalino ini juga terlahir miskin, jadi pastinya dia tinggal di tempat yang lebih tidak aman lagi dan lebih banyak kekerasannya dan penguasaan kartel juga pastinya. Nah, mungkin buat lu pada yang bingung juga kenapa nama Rosalino ini bisa jadi Chalino, itu alasannya sebenarnya cukup simpel. Cuman karena dia itu lebih nyaman aja dipanggil Chalino. Karena Rosalino itu terlalu feminin dan kayak perempuan, sehingga akhirnya dia rubah nama dia jadi Chalino Sanchez. Nah, si Chalino ini itu juga dari kecil tuh udah sangat-sangat dekat dengan yang namanya kekerasan. Dan walaupun tidak tercatat dengan jelas dan ada buktinya mungkin, tapi cerita tentang masa dia remaja itu sangat-sangat getir lah dan tidak masuk akal. Apalagi kalau kita dengar sebagai orang yang tinggal di daerah yang cukup aman nih, kayak sekarang misalnya. Jadi cerita yang paling gendeng dari si Chalino ini bisa dibilang adalah waktu dia itu umur 15 tahun ketika dia itu menembak seorang pria dengan motivasi balas dendam. Setelah kakak perempuannya itu disikat gitu secara paksa sama si Chalino ini. Dan gak cuma sampai di secara spesifik tindak balas dendamnya doang yang ngeri, tapi dari masalah pekerjaannya dia saat itu juga udah ngeri banget di umur 15. Karena udah jelas dengan ekonomi yang begitu parahnya tentunya di tahun 75, pasti udah gak mungkin dong dia sekolah, kuliah, atau jadi dokter gitu kan. Karena waktu umur dia masih seremaja itu, dia itu kerjanya memang adalah sebagai coyote. Yang ngurusin penyelundupan imigran ilegal ke Amerika Serikat. Gokil gak lo? Dan di tengah pekerjaan dia yang masukin imigran ilegal dari Meksiko ke Amerika Serikat, dia sendiri malah juga masuk ke Amerika secara ilegal juga. Karena waktu itu pergerakan kelompok dia tuh udah mulai diketahui sama kepolisian Meksiko, dan akhirnya dia di Amerika itu tinggal dan bekerja di peternakan yang ada di daerah Seattle dan juga Portland. Jadi pas di Amerika sih dia bisa dibilang gak kerja di lahan pekerjaan ilegal ya, cuman paling ngangon sapi sama domba aja gitu di sono. Sampai akhirnya di tahun 83 itu dia pindah ke Inglewood, California yang adalah tempat tinggal tantenya.
Nah mungkin di kepala kita semua kalau udah tinggal sama tantenya di daerah yang cukup maju kayak California di saat itu mungkin yang kepikiran adalah oh mungkin dia bantu-bantu di sana. Mungkin jadi tukang cuci piring, mungkin jadi kang jaga rumah, mungkin bikin taco gitu kan. Tapi ternyata lu mau tahu dia ngapain? Ya memang di sepanjang tahun 83 itu dia beneran jadi kang cuci piring, beneran literally coy. Tapi dia di luar cuci piring dia juga jual beli mobil dan dia juga jual beli ganja sama kokaina ya. Nggak ada mending-mendingnya sebenarnya dibandingin nyelundupin orang sebenarnya. Justru lebih parah. Dan sepanjang tahun 83 sampai 84 juga dia udah ketemu sama perempuan yang kemudian akhirnya jadi istrinya. Bisa punya anak laki-laki dan kemudian dia juga kembali ke Meksiko untuk tinggal sama istrinya. Walaupun memang di saat yang bersamaan waktu dia kembali ke Meksiko itu dia sempat bantuin urusan penyelundupan orang juga yang dilakukan sama kakaknya. Yang kemudian dia itu sempat ditangkap juga beberapa kali karena kejahatan kecil di Meksiko. Dan di sekitar pertengahan tahun 84 itu juga dia sempat ditahan di La Mesa Prison. Karena kejahatan-kejahatan kecil yang tidak disebutkan secara detail kejahatannya itu apaan. Dan di penjara La Mesa inilah dia tuh bisa dibilang memulai karirnya dari yang tadi kriminal sekali akhirnya menjadi musisi. Karena ternyata kebanyakan rekan di sel penjaranya si Calino ini adalah bandar. Dan di saat yang bersamaan mereka itu pada mini literasi semua yang mungkin banyak memberikan cerita menarik buat si Calino. Makanya di sana dia juga mulai menuliskan banyak lagu dari cerita-ceritanya rekan-rekan selnya dia di penjara gitu ya sepanjang penahanannya dia juga. Dan waktu itu dia juga dibayar sama rekan-rekannya untuk nulis lagu tentang orang-orang tersebut. Dibayar pakai duit, pakai jam tangan, juga dibayar pakai senjata. Memang kalau dipikir-pikir lagi memang agak kocak gitu ya. Nulis lagu tapi lu dibayar pakai pistol, ngeri pasti. Lalu setelah keluar dari penjara, dia itu lanjut menulis lagu dan main musik yang kemudian di tahun 87 akhirnya dia ngelakuin rekaman yang bisa dibilang profesional untuk pertama kalinya di studio. Dan dari rekaman tersebut, Calino ini menghasilkan total 15 lagu. Dari saat itu, si Calino lanjut terus, rekaman terus, sampai akhirnya hasil rekaman itu dia copy ke kaset-kaset yang kemudian dia jual di banyak tempat. Jelas belum ada TikTok pastinya, jadi belum ada tuh video-video joget-joget yang bikin lagu gitu ya, naik gitu ya, kayak statue-statue misalnya. Jadi waktu itu, dia tuh jualan kaset itu di bagasi mobil dia, di pasar barang bekas, dan dia juga perform di acara-acara ulang tahun ataupun di acara-acara gereja. Sampai akhirnya di tahun 89 dia mulai punya recording label sendiri dan mendistribusikan lagu-lagunya lewat kaset yang dia jual secara full time. Udah gak kerja serabutan lagi dan pokoknya benar-benar terjun buat secara penuh kerja sebagai musisi di Meksiko dan juga Amerika Serikat. Karena waktu itu kebetulan dia bisa bolak-balik California, Sinaloa dan ya dia perform di bar, di nightclub, di acara-acara dan pokoknya udah kayak musisi indie banget lah, touring kemana-mana. Si Calino ini juga bisa mulai dikenal bukan karena talenta dia dalam menyanyi yang jago banget dan mungkin punya suara kayak rockstar Hollywood ya. Tapi justru karena bahkan memang bisa dikatakan suara dia itu sengau gitu dan raw banget tanpa ada teknik-teknik nyanyi yang bener gitu. Tapi di sisi lain yang jadi daya tarik utama dari lagu-lagunya si Calino itu justru karena di bagian liriknya yang memang punya relevansi dekat sekali sama orang-orang Meksiko dan Amerika. Terutama yang ada di daerah selatan kayak California yang dekat sama perbatasan Amerika Serikat dan Meksiko. Karena sebagai background juga ya, dia ini dijuluki sebagai bapak dari genre musik narco corrido alias subgenre dari genre musik Meksiko corrido yang kurang lebih adalah narrative ballad yang punya makna lirik dalam dan biasanya berkutat di genre romantis. Cuma bedanya di sini dia tweak si corrido ini jadi narco corrido alias corridonya narkotika di mana pesan utama yang dia sampaikan lewat lirik-lirik lagunya itu adalah soal masalah hidup imigran Meksiko yang stressful banget, dekat dengan mafia, kekerasan kartel, dan juga penyelundupan obat-obatan terlarang yang secara spesifik terjadi tentunya di daerah Sinaloa, Meksiko. Kayak salah satu lagunya yang cukup terkenal itu ada judulnya El Crimen El Culiacan yang menggambarkan secara lugas kesulitan orang-orang yang setiap harinya itu berhadapan dengan kekerasan di Meksiko. Yang dengan jelas ngegambarin betapa sadisnya kriminal-kriminal di Meksiko. Tidak ngasih ampun juga ke orang-orang dan pokoknya jelas terlihat dengan penggambaran dia itu di lirik lagu yang dia bikin itu. Bisa dibilang dia ngasih realita terhadap banyak fakta di lapangan yang gak pernah media mainstream bagikan terhadap gilanya Meksiko dan perkartelannya. Mungkin kalau di Indonesia udah kayak Iwan Fals lah analoginya. Dan yang mungkin lagu yang paling keras yang dibuat sama si Calino juga ada yang judulnya itu Coquito Castro.
Sebuah lagu yang adalah tribut kepada ketua komunitas di tempat tinggal si Calino di saat itu. Yang dia itu menggambarkan seorang Kokio itu adalah orang yang penuh integritas, solid dan gak takut terhadap ancaman-ancaman yang terjadi di keseharian hidup di Meksiko. Yang bukan lain pastinya adalah perang antar kartel yang sangat-sangat sadis di daerahnya. Jadi ini orang ceritanya gak takut sama sekali sama semua hal itu. Makanya ini jadi sebuah lagu yang bisa dibilang terlalu berani juga di satu sisi, yang udah gak mikirin resikonya dan pokoknya keluar aja dulu lagunya. Akibatnya mah gimana ya nanti aja gitu mungkin bagi dia ya. Dan si Calinonya juga adalah orang yang memang gak segan buat nulis lagu yang unapologetic. Yang dia bisa dibilang gak ada klarifikasi kalau lagu itu mungkin cuman kiasan. Gak ada ngasih tahu kalau lagu ini tuh gak tertuju ke kartel tertentu. Dan pokoknya emang orang kuat aja gitu. Orang yang bodoh amat aja gitu. Jadi kayak berbiji besi aja gitu yang kayak gue bilang tadi. Jadi gak peduli tuh kartel-kartel sakit hati atau merasa terancam dengan lagu-lagunya ya. Jadi dia bikin dan nyanyi aja. Tapi itu semua memang gak bisa dipungkiri adalah senjata makan tuan tentunya. Karena lawannya adalah kartel paling sadis di bumi bisa dibilang. Karena walaupun pesannya itu nyampe dan adalah kritik keras juga terhadap kenyataan Meksiko yang punya masalah besar dengan kartel dan kehidupan rakyat sipilnya sehari-hari. Cuman dalam satu malam ya, itu nasib si Calino ini itu bisa berubah dengan lagu-lagu yang sudah dia buat. Dan mungkin lu pada yang suka nontonin YouTube Shorts atau Reels soal kasus-kasus kriminal, mungkin momen yang mau gue kasih tunjuk ini udah pernah lu lihat. Jadi kejadian super ngeri ini tuh terjadi di tanggal 25 Januari tahun 1992 ketika si Calino ini lagi perform di Plaza Los Arcos, sebuah nightclub di Coachella, California. Lu ingat dulu ya kalau ini tuh tempatnya di California, Amerika Serikat, bukan di Meksiko. Jadi di event yang penontonnya itu ada di sekitar 400-an orang, ada satu penonton yang lagi gak sober namanya Eduardo Gallegos. Dan si Eduardo ini tuh nge-request satu lagu berjudul El Gallo de Sinaloa. Yang inti lagunya itu kalau yang gue tangkep adalah soal masalah kartel dan soal gimana pengkhianat itu bisa dengan mudahnya disikat dari kelompoknya dan gak bisa kabur kemana-mana kalau udah nyemplung ke kartel. Nah tapi sesaat setelah minta lagu tersebut buat dinyanyiin, si Eduardo ini tiba-tiba nembakin peluru ke arah si Calino sebanyak 4 kali. Yang kemudian dibalas juga sama si Sanchez ini, karena kebetulan dia itu adalah orang yang suka bawa senpi juga kemana-mana, bahkan waktu perform juga bahkan. Dan dengan kekeosan itu, mereka berdua akhirnya bisa ditahan sama orang-orang di sana dan kemudian dibawa ke rumah sakit di daerah Palm Springs dengan keadaan kritis. Dan kemudian si Eduardo Gallegos ini yang selamat ini dijatuhi hukuman percobaan pembunuhan dengan hukuman penjara selama 20 tahun. Yang dia itu kebetulan udah bebas bersyarat juga pada tahun 2023 kemarin. Tapi untuk si Calino, kejadian ini malah jadi titik di mana penjualan kaset dia meningkat, terutama dari lagu romantis dia yang judulnya Nieves de Enero. Yang isi lagunya adalah soal galau-galauan dan pokoknya aman lah dari para narkos yang mungkin udah nandain dia dari lama. Dan puncak dari pembahasan si Calino ini terjadi setelah kejadian di Coachella tersebut sebenarnya. Karena setelah itu akhirnya si Calino mulai mendapat banyak ancaman dari kartel dan dia juga mulai berjaga-jaga dengan ngejual semua hak cipta lagu-lagu dia ke label musik Musat Records supaya bininya tuh bisa beli rumah di saat itu. Dan ya bisa dibilang feeling si Calino ini juga terjadi ya dengan tragedi yang terjadi pada tanggal 16 Mei 1992. Jadi dia kayak udah punya feeling gitu bahwa dia kayaknya bakal die gitu kan. Dimana waktu itu dia tuh lagi manggung di Culiacan Rosales, sebuah daerah di barat laut Meksiko. Karena waktu dia manggung di salah satu venue di sana, tiba-tiba dia dikasih sebuah catatan kecil sama orang. Yang kejadian itu bisa kalian lihat sendiri di layar kalian ini. Lu bayangin lagi manggung dan nyanyi kayak biasa, tiba-tiba dikasih sebuah catatan, note. Kan aneh banget ya, biasa kan buat request lagu gitu ya, buat biduan biasanya kan. Dan terlebih lagi ya, note yang dia baca itu ternyata bukan request lagu atau catatan dari kru panggung. Tapi itu adalah ancaman pembunuhan yang kemudian dia baca. Terus langsung dia taruh di kantongnya. Dia ngelap keringatnya dan lanjut manggung lagi. Gue yakin tuh udah grogi banget tuh. Lu bayangin ini orang kira-kira setegang apa, setakut apa, tapi tetap bisa lanjut nyanyi dan ngelarin performance dia saat itu. Nah singkat cerita, akhirnya performance dia di malam itu tuh selesai. Dia keluar dari sana, dari venue-nya, dan kemudian tiba-tiba waktu di jalan, dia tuh kepinggirin sama sebuah mobil Chevrolet Suburban yang penuh sama anggota yang membawa senjata api. Orang-orang yang keluar dari mobil hitam tersebut ngaku kalau mereka adalah anggota dari kepolisian daerah di sana. Dan katanya komandan mereka mau ketemu sama si Calino. Dan dari sana, the rest is history. Karena di pagi hari besoknya, Calino ini ditemukan sama 2 petani yang lagi lewat salah satu irigasi di daerah Culiacan. Di matanya itu terdapat bekas luka ikatan tali di pergelangan tangannya, ada 2 bekas tembak
di belakang kepalanya, lu bayangin, di belakang kepala, dan dia itu kondisinya matanya sudah ditutup. Lu bayangin sengeri itu Meksiko, lu dijemput sama pasukan bersenjata yang ngaku misalnya dari kepolisian, taunya besokannya sisa jenazahnya doang yang ditemukan. Jadi ingat sama cerita adalah gitu. Dari kejadian tersebut, si Calino ini dikubur di Panteon de los Vasitos yang berada di Sinaloa, Meksiko. Dan ya, nama dia jadi legenda di genre musik narco corrido sampai saat ini, yang memang merepresentasikan banyak warga sipil di Meksiko untuk masalah genre lagu ini. Bahkan kalau ngomongin genre musiknya sendiri, dari tahun 80-an itu sebenarnya udah hampir sepertiga negara bagian Meksiko yang memang melarang atau membatasi penyebaran lagu-lagu narko corrido di sana. Dan bahkan pemerintah daerah itu bisa menjatuhi hukuman berupa denda sampai 1 tahun penjara kalau ada yang memainkan lagu dari genre tersebut dan akhirnya menghasilkan kekerasan yang mungkin takutnya merugikan orang banyak dari lagu-lagu tersebut. Itulah dia kartel dari Meksiko yang selalu dengan bebas bisa ngapa-ngapain aja di Meksiko bahkan sampai detik ini. Dan bahkan gue tidak pernah bosan menceritakan bahwa sekarang kartel-kartel di Meksiko adalah mantan dari Special Forces yang dulu mencari para kartel ini. Jadi kartel ini udah segitu advance-nya dan sangat-sangat weaponized banget. Dan bahkan secara tactical skills-nya tuh mungkin jauh lebih tinggi dari polisi-polisi yang ada di Meksiko sekarang karena mereka adalah mantan-mantan dari Special Force. Dan kenapa mereka mau jadi kartel? Karena bayaran Special Force-nya rendah. Dan kalau mereka jadi kartel, duitnya jauh lebih banyak. Jadi daripada mereka memburu para kartel ini, lebih baik mereka jadi kartel sendiri dan bunuh semua kartel-kartel saingannya. Dan sekarang kondisinya di Meksiko itu ngeri banget, coy. Semua orang bisa mati kapan aja. Kalau lu baca Reddit dan baca nih masalah kartel-kartelan di sana, itu hampir tiap hari ada aja orang yang dijemput dan mati. Bahkan ada yang dibunuh di pinggir jalan, di tengah jalan. Bahkan sampai lu di track sosial media lu, disikat semuanya keluarga lu. Makanya gue bilang romantisme yang ada pada series-series kayak misalnya Pablo Escobar, Narcos dan kawan-kawan itu hanya romantisme yang sangat berlebih untuk para kartel ini. Karena pada kenyataannya mereka benar-benar sesadis itu dan semengerikan itu sih. Dan ini terjadi sama si Calino ini. Nyanyi doang dia bikin album ya maksud gue ya. Dia nyanyi doang ya. Mati besoknya coy. Dan ditaruh itu ditemuin di pinggir jalan gitu. Shit man, ngeri banget ya. Tapi itu dia kisah dibalik sebuah video pendek yang mungkin viral dan sering lo lihat. Kisah dibaliknya seperti apa dan ternyata memang semengerikan itu. Kalau kalian mau komentar silahkan dropping komentar di bawah soal kartel ini. Apakah kalian mungkin punya kesaksian soal berhubungan dengan kartel? Sampai jumpa semuanya di kasus-kasus selanjutnya. Masih banyak kasus yang bisa kita bahas. So, see you on the next case guys. I lost myself. I waited still for a glimmer to arrive. I know